Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan nama Nur Asya Ajeng dengan NPM 21505051072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksistensi makhluk di hadapan Sang Kholik. Hakikat alam semesta jagat raya yang kita saksikan di dunia ini, mulai dari syahdah sampai yang tidak terlihat yaitu atau gaib, yang bernyawa sampai tidak bernyawa, di dalam perut bumi sampai yang di luar angkasa. Ini merupakan alam semesta yang Allah ciptakan untuk kehidupan manusia. Banyak para ilmuwan berpendapat tentang penciptaan jagat rayanya. Sekitar 15 abad yang lalu, ayat Al-Quran itu diturunkan. Terdapat ayat-ayat yang mengandung tentang penciptaan langit dan bumi. Proses kejadian alam semesta. Yang pertama yaitu air makhluk pertama. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 7. Adapun teori Big Bang yaitu memberikan tanggapan dan bantahan terhadap teori Big Bang yang menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dari mana bintang itu berasal. Yang kedua, dari mana debu itu berasal. Yang ketiga, dalam ilmu fisika hampir semua ahli yang berkomitmen bidang tersebut berpendapat. Lalu yang keempat, seandainya kita bisa penuh balon manusia. Asal-usul proses penciptaan manusia ada dua, yaitu sumbernya dari akal dan nakal. Nakal adalah nas yang didapatkan dari Al-Quran dan hadis, sedangkan nakal adalah mutlak kebenaran kejadian manusia berdasarkan telaah akal manusia. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin mengemukakan bahwa manusia berasal dari kera. Sedangkan Lamarck mengemukakan teori evolusi ini bersifat pemikiran atau spekulatif. Darwin berpendapat bahwa setiap jenis makhluk hidup, makhluk tumbuhan dan hewan berada dari jenis yang paling rendah. Jenis yang paling rendah yakni yang awal sekali, yaitu amoeba atau hewan bersel satu. Kejadian manusia berdasarkan akal itu terdapat di berbagai surat. Yang pertama itu ada An-Nabiyyah ayat 30, Al-Insan ayat 1, An-Nuh ayat 14 dan 17, Al-Fatir ayat 11 dan lain-lain. Proses penciptaan kita yaitu manusia secara umum. Proses penciptaan manusia secara umum terjadi pada seorang ibu karena adanya peran ayah secara biologis semata. Adapun proses penciptaannya kita, yang pertama itu ada status cairan yang menyebabkan terjadinya pembuahan atau fecundation. Yang kedua ada watak dan zat cair yang membuahi ovum. Yang ketiga menetapkan telur yang sudah dibuahi dalam rahim wanita. Yang keempat berkembangnya embrio. Potensi manusia. Potensi manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah potensi berpikir. Potensi pikir sering juga disebut sebagai merasionalisasi. Surat yang menjelaskan tentang potensi ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 266. 2 adalah potensi akal, di mana akal atau qalbu manusia itu selalu benar, akan semakin berfungsi secara maksimal dan optimal bila didukung dengan pengetahuan yang sangat luas. Semakin luas wawasan berpikir seseorang, maka akan semakin optimal penggunaan akal dalam dirinya. 3 yaitu potensi nafsu. Nafsu secara bahasa memiliki arti seperti roh, nyawa, jiwa, tubuh, diri seseorang, kehendak.
Nafsu itu merupakan dorongan tingkah laku yang keluar dari dalam diri manusia dengan perintah potensi pikir dan potensi akal manusia. Berdasarkan kepada nafsu yang ada di dalam diri manusia, kebutuhan hidup manusia terbagi dalam kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, serta kebutuhan nasional. 4 adalah potensi budaya. Budaya adalah hasil karya manusia yang baik dan benar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang lain. Budaya juga dapat berupa benda ataupun ide. Adapun tujuan dan fungsi hidup manusia, yaitu manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah, yaitu sebagai pemimpin Allah di muka bumi yang akan mengelola dan menjaga bumi ini untuk kemaslahatan umat manusia. Kesadaran manusia terhadap potensi yang ada di dirinya itu dapat menyadarkan manusia hidup di dunia ini diciptakan untuk beribadah kepadanya.